ini namanya mukjizat. Kita enggak, Nabi kita enggak seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad enggak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, tapi kalau Nabi Musa sudah wafat, tongkatnya sudah nggak bisa jadi ular, Pak. Artinya umatnya nggak bisa iman lagi karena tongkatnya udah jadi tongkat biasa. Itu lagi apa itu? Akik Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dengan pakai cincin itu, akik Sulaiman itu langsung, Pak, makhluk semuanya tunduk, hewan, walah tidak hanya hewan, jinnya tunduk, apalagi manusia, semuanya tunduk saking wibawa nih. Iku jenengan golek ana iku akik Sulaiman. Sekali pakai langsung orang tunduk semua karena ada yoninya, ada wibawanya. Itu sempat pernah dicuri sama setan loh, Pak, dalam cerita. Nanti di Quran ini juga ada. Jadi akik Sulaiman itu sempat dicuri oleh iblis, setannya. Karena memang mereka pengen rebutan, pengen dapat wibawa, mendapat wibawa dari orang-orang. Nah itu mukjizat akik itu. Kalau setelah beliau wafat ya sudah, Pak. Artinya umatnya setelah ditinggal wafat mau iman ke Allah sudah lemah imannya. Karena dulu imannya gara-gara tahu mukjizat akik itu. Nah sekarang akiknya sudah enggak mandi, cara Jawa nih, wis tumpul. Nah itu beda dengan Quran. Meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, kita mukjizat ini masih kita rasakan. Pokoknya siapa yang mempelajari Quran ya dia terus bisa melemahkan musuh, setannya, apanya. Jadi Islamnya semangat lagi. Nah, itu. Jadi hebatnya mukjizat. Makanya mukjizat terbesar itu dikatakan Quran ini mukjizat terbesar. Ya kayak kemarin lah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara total. Akhirnya kita baru mikir, Islam saya sudah totalitas belum, dan seterusnya. Nah ini meskipun Nabi sudah wafat 1400 tahun dulu, kita sampai sekarang sudah bisa merasakan, oh Islam saya kayaknya belum, karena saya masih kurang dalam hal ini, hal ini, dan seterusnya. Nah nih, makanya mukjizat terbesar itu ya ini. Nah barang siapa yang sudah didatangkan Islam padanya tapi kok dia menolak, wa may yubaddil nikmatallah ya mim ba'di ma ja'atu ya fa innallaha syadidul iqab, maka nanti siksa Allah akan pedih. Nah ini ayat ini dalam fikih yang sering saya sampaikan dulu, dalam fikih itu orang bodoh itu ada dua. Orang bodoh yang memang nggak tahu apa-apa, jahil makdur namanya, jahil yang diampuni karena dia nggak pernah ada informasi. Kayak tadi pagi saya ngobrol sama Pak Tamsir, jadi orang Amerika itu sebenarnya pengen menjadi orang baik, tapi mereka nggak tahu caranya baik itu gimana karena informasi Islam kurang. Makanya jenengan lek pengen jadi kiai kono nang Amerika. Ya kurang, Pak. Mereka hanya mempelajari lewat YouTube, lewat internet, kan ya kurang. Artinya kalau mau curhat langsung ketemu berhadapan kan sulit, mau tanya. Nah itu. Jadi nah ini yang jahil makdur ya, tak tulis ya biar orang bodoh atau jahil itu ada yang makdur. Makdur itu diampuni. Terus yang ghairu makdur, yang tidak diampuni. Nah pembagian orang bodoh ini ya termasuk ini ayatnya, dalilnya. Kan ayat itu, wa may yubaddil nikmatallah, siapa yang mengganti nikmat Allah, maksudnya mengganti Islam, mim ba'di ma ja'athu, setelah Islam itu datang padanya. Ya berarti kan datang dulu, Islamnya datang dulu, baru setelah itu dia nggak mau, menolak. Nah berarti ini dia yang bodoh, menolak kan, gara-gara menolak dia bodoh, tapi kan sudah datang dulu sebenarnya, Islamnya sudah datang, diajak Islam, menolak. Lah itu yang jahil, yang ghairu makdur, bodoh yang tidak diampuni. Nang kota gajah kok sik goblok agama Islam iku ora diampuni jenengan. Kiai kuatan kota gajah. Di semua penjuru banyak kiai.
mulai dari pasar, pusat pasar sampai di ujung-ujung pelosok desa itu banyak kiai di Kota Gajah. Nah, jadi nah itu kan mimba dimaja'athum, setelah Islam itu datang padanya kok dia kok sih goblok, itu nggak diampuni. Beda kalau belum datang, jenengan urip nang alas, orang duwe HP, nggak punya informasi tentang Islam, setelah lahir sampai mati bias nggak pernah datang Islam, nggak pernah tahu apa itu Islam, itu jahil makdur, bodoh yang diampuni. Nah, nggak masuk ayat ini. Yang ayat ini tuh Islamnya datang, dia menolak, nggak mau mempelajari, lah fa innallaha syadidul iqab, nanti siksa Allah akan pedih, syadidul iqab. Nah itu siksa Allah pedih itu maksudnya nggak diampuni tadi, ghairu makdur. Nah niku nggih, makane monggo silahkan anak-anaknya, cucu-cucunya semua dingajikan. Ojo sampai istilahnya apa bebek ngelak di mana? Di air, gitu. Bebek udah berenang di air tapi haus. Jangan sampai kayak bebek kehausan di tengah sungai. Wes pokoknya diperintah ngaji. Karena ya ini, wa may yubaddil nikmatallah, siapa yang mengganti nikmat Allah. Mengganti nikmat Allah itu maksudnya ya nikmat berupa Islam ini. Setelah mimba dimaja'adhu, setelah Islam itu datang padanya, ya fa innallaha syadidul iqab, maka Allah itu pedih siksanya. Saya itu sekitar 2 minggu yang lalu nge-share video ngajinya Mbah Yai saya di Jawa. Itu Mbah Yai saya itu cerita begini, masyarakat itu sekarang kalau punya anak 3 itu yang pinter itu malah disekolahkan tinggi, nggak mau dipondokkan. Nanti yang anaknya yang nakal, goblok, justru malah dipondok nih. Berarti pondok itu mek buangan untuk anak nakal sing wong tuweke wis ora kuat ngopeni, baru dipasrahne kiai. Tapi sing pinter, sing manut, sing prestasi ini apik, malah di sekolah ini justru nanti malah jauh dari agama. Kualiknya di situ.